Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zula Wahidah dari kelas Fakultas 3 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait interaksi manusia komputer dalam analisa user interface Shopee. Baik, dalam IMK atau interaksi manusia komputer, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Jadi, dari user dan juga sistem komputer yang tersedia dalam website ataupun aplikasi terjadi pertukaran informasi dan juga instruksi untuk melakukan aktivitas di dalamnya. Kemudian, karakteristik umum dari ragam dialog antara lain yakni inisiatif dari sisi komputer ataupun user, kemudian keluasan untuk dari suatu sistem itu bisa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari pengguna, kemudian kompleksitas baik waktu ataupun tempat dalam bagian-bagian dalam suatu aplikasi, kemudian ada kekuatan, konsistensi, umpan balik, dan kontrolabilitas dari suatu sistem. Baik, di sini use case yang akan digunakan yakni Shopee sebagai salah satu platform e-commerce atau tempat belanja online di Asia Tenggara dan Taiwan yang diluncurkan sejak tahun 2015 dan menyediakan pengalaman untuk berbelanja online secara mudah, aman, cepat, dan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang cukup kuat. Berikut adalah tampilan halaman login Shopee waktu diakses dari website ataupun komputer. Kemudian, ragam dialog dan desain dalam user interface ada beberapa bagian, yakni yang pertama ada dialog pemberitahuan yang berisi informasi tentang promosi, diskon, dan berbagai promo toko yang otomatis berganti setiap beberapa detik. Jadi, di sini ada bagian yang ada tanda, bisa ada tanda lingkaran kecil-kecil ini nanti waktu saya analisa akan berganti setiap beberapa detik ke slide berikutnya, dan ini bisa berupa informasi tentang promosi, diskon dari berbagai toko yang terdaftar di Shopee. Kemudian ada dialog pop-up. Terdapat dialog pop-up untuk konfirmasi tindakan dari user. Mulai dari login, mungkin akan mengisi detail informasi, kemudian pembelian, pembuatan toko, dan juga pembatalan untuk ketika akan keluar dari form untuk login itu sendiri. Jadi biasanya dialog pop-up itu waktu pertama kali juga akan muncul terkait diskon. Jadi ada poster yang akan muncul di bagian ini. Dan ini merupakan tampilan dari beranda Shopee di aplikasi atau dalam HP Android. Kemudian ada interaksi real time. Jadi terdapat fitur chat yang bisa digunakan sebagai komunikasi antara penjual dan pembeli. Kemudian chat juga bisa digunakan dengan teman yang terkoneksi dengan Shopee dan juga konfirmasi hasil payment misal ada transfer dari menggunakan aplikasi Shopee ini sendiri. Fitur chat sendiri bisa diakses di bagian yang ini, jadi ada di pojok kanan atas. Kemudian ada ragam dialog lainnya yakni fitur Shopee strategi untuk game interaktif dan bertujuan untuk mendapatkan koin Shopee yang bisa digunakan sebagai voucher bonus saat berbelanja. Jadi ini merupakan tampilan dari diskon atau fitur Shopee strategi yang menurut saya merupakan salah satu interaksi yang bisa menggambarkan antara sistem Shopee dan juga user atau saya sebagai pengguna. Kemudian dalam tampilan beranda ini juga ada notifikasi seperti atau fitur promosi seperti di sini ada gratis ongkir, kemudian ada kain diskon, dan ini uh, dalam gambaran secara beranda cukup terpaut secara menjadi satu padu. Jadi di sini ada fitur untuk pulsa, Shopee, dan semuanya jadi satu. Jadi ini memudahkan pengguna untuk akses dan tidak perlu berpindah-pindah halaman. Kemudian selain itu warna desain dari user interface Shopee ini konsisten dengan branding warna Shopee yaitu oranye. Jadi kebanyakan dari icon dan juga logonya juga warna ini jadi tidak membingungkan saat uh, perlu ganti-ganti beralih dari aplikasi kita tahu oh kalau oranye ini Shopee maka udah bisa langsung fokus dan juga jelas dalam melakukan aktivitas selanjutnya. Kemudian
Fitur-fitur utama seperti yang dijelaskan tadi telah terkumpul dari satu beranda. Jadi mulai dari Shopee TV lokal, Shopee Mall, pulsa tagihan, dan lainnya itu jadi satu. Dan itu tidak hanya di dalam aplikasi Android saja, tapi dalam website juga seperti itu. Jadi di sini dalam halaman utama sudah langsung ada berbagai macam fitur yang jadi satu. Berbagai macam jenis fitur yang berada dalam satu beranda. Jadi tinggal pilih kalau misal akan beralih ke fitur lainnya, bisa kembali ke beranda dulu. Terus kemudian juga ada menu navigasi dan juga kategori produk yang tersedia dengan jelas dan terstruktur baik dalam website ataupun aplikasi. Jadi di sini ada kategori mulai dari elektronik, komputer, aksesoris. Jadi saat kita ingin berbelanja atau dari perspektif itu ingin berbelanja bisa tinggal klik pada bagian kategori yang sudah disesuaikan. Selain itu, pencarian produk juga efektif dengan filter dan juga sorting. Dan juga terdapat kategori berbagai jenis produk yang memudahkan dalam pencarian dalam website ini. Ketika di scroll ke bagian bawah ada berbagai macam kategori mulai dari elektronik, makanan, dan minuman. Kemudian di sini sesuai dari gambar yang merupakan kategori produk dalam sebuah website di Shopee. Jadi sudah bisa jelas, jadi tinggal diklik pada bagiannya dan menurut saya ini sangat efektif. Kemudian penanganan kesalahan dan help dalam Shopee. Yang pertama, penanganan kesalahannya itu jelas dan informatif, dilengkapi dengan saran dan solusi jika terjadi kesalahan. Dari segi desain sendiri, juga terdapat penekanan warna merah untuk menandai bahwa informasi itu salah dan tanda bintang untuk informasikan bahwa suatu informasi ini perlu untuk diisi. Jadi di sini ada contoh ketika gambaran akan menambahkan produk di Shopee atau membuka sebuah toko baru di Shopee, kemudian akan menambahkan detail produk. Nah, di dalamnya ini ada beberapa dari desainnya, ini ada penam ada tanda warna merah dan juga tanda bintang ini digunakan bahwa ini perlu diisi. Kemudian ada yang lain seperti lebar, panjang, dan tinggi yang ini mungkin bisa opsional sesuai dengan barang tersebut. Kemudian ketika terjadi kesalahan, maka akan muncul informasi kenapa itu bisa salah, yaitu karena layanan tidak tersedia dan juga ukuran paket tidak sah karena uh, dari sini pada bagian tinggi belum diatur, jadi makanya ada keterangan salah bahwa ukuran paket tidak sah. Jadi berikut adalah contoh gambaran terkait penanganan kesalahan dalam Shopee. Kemudian pada untuk help atau bantuan sendiri itu bisa diakses baik dari beranda ataupun dari aplikasi. Jadi di sini adalah halaman website halaman laman terkait uh, pusat bantuan di Shopee. Jadi di sini mulai ada fitur search untuk mencari apa yang perlu atau apa yang sedang user bingungkan. Misal ingin mencari tahu kenapa uh, bagaimana cara berjualan di Shopee, bisa mulai dengan mencari di sini. Kemudian ada peringatan untuk customer atau untuk kita yang mungkin merasa bahwa akun Shopee kita itu diretas, maka akan ada notif juga untuk segera menghubungi layanan customer service. Kemudian, jadi pusat bantuan sendiri juga sudah ada pengkategoriannya seperti di produk tadi. Jadi di sini mulai udah ada ID belanja di Shopee, kemudian pertanyaan terkait penawaran dan hadiah, pembayaran, bahkan sampai mitra dan juga Shopee Food. Nah, ini sangat membantu sekali sepertinya dalam kategori, kemudian hasil di kategori nanti juga akan menampilkan artikel dari FAQ atau terkait pertanyaan. Jadi FAQ sendiri berisi kumpulan artikel yang membantu user memahami permasalahan dalam menggunakan aplikasi di Shopee. Kemudian ada tambahan juga, tersedia bagian hubungi kami dalam UI pusat bantuan di aplikasi. Jadi selain ada halaman khusus di website, di dalam aplikasi juga ada bagian hubungi kami yang ini mungkin yang ini akan sangat memudahkan ketika mungkin user terburu-buru ingin bertanya terkait uh, kesalahan dari aplikasi. Jadi user bisa mengakses bagian hubungi kami untuk memberikan pertanyaan dengan chat ke Shopee ataupun menelpon pada jam operasional. Kemudian selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan. Baik menurut dari pandangan user atau menurut pandangan saya, dari Shopee memusatkan semua fitur
dalam suatu beranda itu sudah sangat baik dan juga memudahkan untuk mengakses fitur. Jadi tidak perlu berpindah-pindah halaman dan menghafal satu persatu halaman mana yang perlu diakses. Kayak gitu. Misal ingin mencari produk, kemudian mengakses di mana akan memeriksa pesanan. Jadi di sana itu sudah tersedia dalam satu beranda dan juga untuk berserta dengan fitur-fitur shop yang lain. Kemudian penggunaan icon dan juga desain yang mudah dipahami, bahkan untuk orang yang mungkin tidak mengerti terkait atau bukan dari background IT, kemudian penanganan kesalahan dan juga bantuan bagi user ketika salah menginputkan data juga sudah disediakan dengan baik dan juga dari desainnya juga telah ada penekanan mulai dari yang warna merah dan juga fitur-fitur mana saja atau apa saja data yang perlu dimasukkan sudah ditandai dengan baik. Kemudian tersedia berbagai promo dan marketing jadi yang baik dari awal halaman penggunaan aplikasi. Kemudian kekurangannya antara lain beragam fungsionalitas ini ada dalam satu aplikasi sehingga kadang membuat cukup lambat bahkan ketika koneksi internet sebenarnya sudah stabil. Kemudian website Shopee hanya bisa diakses dengan login. Jadi mungkin kalau di e-commerce lain itu masih bisa mengakses website dari e-commerce tanpa perlu login. Tapi kalau di Shopee ini perlu login sehingga perlu login dua kali di HP dan juga di laptop. Kemudian ada pemisahan antara user dan toko. Jadi ketika membuat inisial toko dan produk itu membuat toko baru itu seperti harus register user baru dan ada beberapa aturan tambahan yang uh, tidak dijelaskan di awal, tapi masih tetap bisa diakses dari pusat bantuan. Tapi menurut saya ini kurang efektif karena ada pemisahan antara user uh, dan juga toko. Baik, kurang lebihnya terkait dengan penjelasan dari interaksi manusia dan komputer dari use case. Tapi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang kurang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.